Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta tasin yang berbahagia, pada kali ini kita akan belajar membaca surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kata kuncinya 123, Ilyas adalah termasuk utusan. 124 kata kuncinya, berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Kata kunci ke 123, apakah kalian berdoa pada Ba'la? 126, Allah Tuhan kalian dan nenek moyang kalian. 127, mereka akan diseret ke neraka. 128, kecuali hamba yang ikhlas. 129, kami abadikan Ilyas. 130, keselamatan atas Ilyas. 131, kami memberi imbalan bagi orang yang baik. 132, ia adalah hamba yang beriman. Demikian kata kuncinya. Kemudian cerita tentang Nabi Ilyas ini saya bacakan di tafsir Ibnu Katsir. Yaitu Qatadah dan Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa menurut suatu pendapat Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Ubaidah Ibnu Rabi'ah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Hal yang sama dikatakan pula oleh Adha. Wahab Ibnu Munabbih mengatakan bahwa dia adalah Ilyas Ibnu Nisin, Ibnu Fanhas, Ibnu Aizar, Ibnu Harun, Ibnu Imron. Allah mengutusnya kepada kaum Bani Israel sesudah Hizkil alaihi salam. Saat itu kaumnya menyembah berhala yang disebut Baal. Lalu Ilyas menyeru mereka untuk menyembah Allah dan mencegah mereka dari menyembah kepada selain Allah. Pada mulanya raja mereka telah beriman, kemudian murtad dan terus berkelanjutan dalam kesesatan bersama kaumnya, sehingga tiada seorang pun dari mereka yang beriman. Maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk memberikan pelajaran terhadap kaumnya. Maka Allah menahan hujan dari mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Ilyas agar melenyapkan hal tersebut dari mereka, dan mereka menjadikan kepadanya bahwa jika berhasil maka mereka akan beriman kepadanya, yaitu jika mereka kembali memperoleh hujan. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah memohon hujan, maka turunlah hujan kepada mereka sebagaimana biasanya. Akan tetapi mereka tetap dalam kesesatannya dan bergelimang dalam kekafirannya seperti semula. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar dia mencabut nyawanya kembali kepadanya, dan saat itu telah dibesarkan oleh Ilyasa.
Ibnu Ahtub alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada Ilyas agar pergi ke suatu tempat bila mana ada sesuatu yang datang kepadanya. Janganlah ia takut dan hendaknya ia menaikinya tanpa ragu-ragu. Maka datanglah kepadanya di tempat tersebut seekor kuda dari api, lalu ia menaikinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi Ilyas pakaian dari cahaya dan memberinya sayap. Sejak itu Ilyas terbang bersama para malaikat menjadi manusia penghuni langit. Ada kalanya juga ada berada di bumi. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Wahab ibnu Munabbih dari ahli kitab, hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan Asadi mengatakan Baal adalah berhala. Qatadah dan Ikrimah berkata itu menurut dialek Yaman. Dalam riwayat lain, Qatadah ketika berkata itu menurut dialek suku Sunu'ah. Ibnu Ishaq mengabarkan dari sebagian ahli ilmu bahwa Baal adalah berhala wanita. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan dari bapaknya, Baal adalah nama patung yang disembah orang Madinah, dinamakan dengan Ba'laba, terletak di sebelah barat Damsyik. Tafsir mengenainya telah disebutkan di atas. Demikian pembacaan tafsir Ibnu Katsir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.